Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bikin videonya malam-malam karena kalau siang posisinya lagi kerja. Gak apa-apa lah, malam-malam buat ngisi kegiatan lagi kosong. Kebetulan si kecil juga lagi sudah tidur. Jadi saya malam ini mau ngebahas cara perawatan anggur selesai pasca panen. Jadi biasanya anggur itu kalau setelah pasca panen dia batangnya mengelupas seperti ini, batangnya pecah-pecah. Jadi kita kupasin aja ini, karena yang ditakutkan kalau enggak ini dikupas, biasanya kutu perisai banyak sembunyi di sela-selanya ini. Nanti kalau makin numpuk bahkan rayap juga bisa di sini. Jadi pentingnya kita kupasin batang, itu yang pertama. Yang kedua juga batang kelihatannya lebih sehat, lebih mulus. Kita potong, kita bersihkan jadinya setelah pasca panen. Dan di sini habis setelah saya pruning. Di sini banyak tunas-tunas baru yang baru muncul, merata semuanya. Banyak tunas baru, bahkan ada yang banyak bawa bunga meskipun kecil karena habis buah, tapi kemungkinan ini saya buang. Pertumbuhannya merata sih. Yang ini untuk jenis MF, tunasnya pada keluaran juga. Jadi buat teman-teman, ini akademik yang kemarin baru buah, baru tadi saya panen. Nah, kalau posisinya itu baru habis dipanen ini, jangan langsung di pruning, karena nanti kalau langsung di pruning nutrisinya tanaman itu habis. Jadi nanti untuk pertumbuhan tunas-tunasnya tidak mau rata tumbuhnya. Meskipun kita hantam doormat, kita pasti akan maksa untuk numbuhin tunasnya, jadi pohonnya yang kasihan. Di sini nih ada juga ini jenis Romeo. Ini bawa bunga ini. Ini pasti bawa bunga lagi nih, karena kemarin sempat diistirahatkan. Transnya keluaran juga, tunasnya pada. Jadi kalau saya habis selesai di panen itu biasanya saya praikan kisaran minimal 3 minggu. Setelah itu baru saya pruning. Selama 3 minggu itu saya kasih masuk pupuk terus untuk pupuk pertumbuhan, terutama pupuk kandang. Jadi biar kondisi pohonnya nyerap nutrisi dulu. Setelah itu baru kita pruning. Boleh dibantu pakai doormat supaya pertumbuhannya rata. Seperti yang ini saya bantu doormat. Jadi pertumbuhannya memang benar-benar rata karena memang kondisi batangnya juga sudah mengisi nutrisi dari pupuk-pupuknya. Dan bisa dilihat ini kondisinya baru saya kasih pupuk kandang 2 minggu lalu. Ya 2 minggu, 3 minggu lah. Udah 3 atau 2, lupa juga saya. Jadi kalau saya sebelum memberikan pupuk kandang itu pasti
permukaan tanahnya saya kasih rumput-rumput. Jadi kalau di ini dikasih rumput-rumput, kasih rumput-rumput dulu, boleh rumput-rumput seperti macam ini nggak masalah, yang penting akarnya sudah dibersihkan, tanahnya langsung diletakin gini aja. Ini kebetulan kemarin ngambilnya ilalang, jadi nggak masalah rumput apa aja. Jadi nanti kalau rumputnya ini langsung aja kita letakin di area bawahnya ini begini. Biasanya kalau tanaman dikasih rumput-rumput itu hawanya ini bawahnya hangat, jadi nanti muncul keluar akar-akar yang serabut, yang kulitnya batang yang akarnya kecil-kecil, muncul semua ke permukaan. Nah kalau dia sudah muncul ke permukaan itu biasanya dia diantara rank 2 minggu sampai 3 minggu dia sudah mulai keluar. Saat posisi rumputnya akarnya sudah mulai keluar, baru dah kita hantam pakai pupuk kandang, dan rumputnya jangan dibuang, jadi supaya pupuk-pupuknya ini nggak langsung menyentuh akar dari yang muda-muda tadi, jadi masih terlindungin sama ini. Jadi sewaktu ini disiram nutrisinya jatuh. Kalau ini langsung dikenain sama akar, kadang akar itu langsung stres mati. Jadi fungsinya rumput itu sendiri, yaitu biasanya saya pakaiin rumput seperti ini. Trans habis berbuah 3 kali ini saya paksa, makanya kecil. Ini on road untuk trans ini. Nah buat teman-teman juga sering banyak yang bertanya sih, gimana cara ngatasin yang daunnya keriting-keriting. Kebetulan yang keriting tempat saya sih biasanya ada, tapi kalau kondisinya daunnya keriting itu biasanya karena pH tanah menurun. Seperti ini biasanya. Nah ini keriting-keriting ini pH tanahnya ini menurun, jadi biasanya saya hantam dolomit, pupuknya tetap, tapi belum masuk pupuk kandang yang ini. Dan kebiasaannya teman-teman, kebiasaan buruknya ini dibuang, gatal tangannya pengen buang. Tapi ya saya saranin jangan dibuang, karena syarat untuk batang membesar itu daun, peranan utama. Semakin banyak daun, pohon semakin subur, akar semakin jadi untuk memperbesar batang nggak sulit. Nah jadi jangan dibuang saran saya. Jadi nanti kalau misalnya dianya sudah mulai begini, biarkan aja, semprot fungi pun enggak ngefek, dia pasti akan tetap begini. Tapi nanti kita lihat perubahannya, masukin pupuk sama dolomit. Setelah dia merasuk, biasanya pucuknya sudah mulai seger kayak begini, mulai seger, mulai normal. Nah baru kita potong gini des, kalau mau besarin batang. Nanti keluarnya jadinya begini. Aduh ini nyangkut. Nah seperti ini, bisa dilihat posisinya antara batang utama sama tunas yang baru ini lebih besar yang baru. Ini saya ngidupkan 2, harusnya 1 aja karena masih bentuk batang utama. Ini tunas air bagusnya dibuang. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ketemu yang kayak gini jangan gratis, jangan dibuang. Nanti kalau sampai sering buangin, efeknya batangnya ini cepet hitam, cepet kuning, coklat dianya. Susah kalau membesarin lagi, lebih lama, nanti batangnya lebih besar yang di atas, basarnya nanti di atas dianya. Jadi kalau jangan dibuang, tetap aja nggak usah gratil tangannya ini. Boleh kalau sudah normal dia kayak gini, mau kelihatan keren, potong aja lagi di antara
Sini kira-kira batnya yang bagus, yang besar. Jadi ini bisa, ini bisa. Dan kalau motong jangan terlalu dekat sini, kita potongnya di sini. Karena sewaktu-waktu dianya ada kena jamur dari batangnya itu, lama prosesnya untuk sampai ke sini. Kalau sini sudah sempat hidup, normal dianya, nggak apa-apa dia. Seperti ini pisu. Kalau ini sih Seto Giant, kemarin banyak kena jamur, saya hantam pakai Ami Startup. Dan pengalaman saya untuk kutub perisai ini kemarin paling parah kena kutub perisai jenis Romeo. Kemarin ini kena kutub perisai tidak karu-karuan ini. Saya baru sadar kemarin. Jadi untuk ngobatinnya saya langsung ambilkan insek. Mereknya sih kalau saya sembarang aja, penting insek. Boleh Kurakron, boleh juga pakai Winder, tapi kemarin kebetulan ada Winder. Jadi pertama saya perlakuannya, saya kupasin ini semua, karena kutub perisai itu biar di sela yang seperti ini pun dia masuk tidak kelihatan. Jadi saya kupas. Windernya itu langsung pure murni Winder, langsung saya sikatkan ke area batang ini, semuanya area yang kena. Nah, sampai sekarang bersih, tidak ada kena lagi. Hanya saja batangnya sih agak menghitam, cuman untuk kulit keras. Ini keras ini, untuk dikulitin aja keras. Dia tidak gampang luka, beda kayak kulit-kulit batang segar tuh beda. Nah, ini tidak mau terkupas dianya. Mungkin efek buruknya itu sih, tapi kalau untuk pertumbuhan nggak ada efek. Jadi obatnya kalau memang kutub perisainya parah, ya itu aja obatnya kalau saya. Karena kalau cuman untuk disemprotkan gitu nggak efek jenis kutub perisai ini, bandel memang. Jadi itu aja sih. Ini jenis MF juga, saya kulitin kulit-kulitnya, karena anggur biasanya kalau sudah posisi habis panen, dianya sudah mulai masak, jadi kulitnya itu pasti mecah dia. Tunasnya tumbuhnya rapi, bukan rapi sih, merata, hampir di semua batnya keluar. Ini nanti saya pilihin lagi karena membentuk pondasi pruning. Tapi banyak bawa buah sih, meskipun tidak besar-besar banget bunganya, tapi ada dia. Kemarin habis jenis akademik yang buah, sekarang saya sih pengen buahkannya sih ke jenis, ada ini banana, cuman beberapa karena umurnya juga masih muda, masih sekitar 6 bulan 7 bulan. Kemarin buah bitnya kecil sekali. Ini untuk batang jenis RM dipakai. Kerennya RM itu ini akarnya nyampe gini-gini. Ini RM kayak gini biasanya nih. Ini kalau mengakalinya lagi langsung ditutup aja pakai rumput-rumput. Mau jadi akarnya kayak pohon beringin ini. Jadi itu aja. Nah, oh iya, di sini ada barerot yang pernah saya tampilin. Barerot, jadi perlakuannya barerot ada nanti di video saya selanjutnya. Gimana cara memperlakuin barerot atau barang tanaman yang baru datang supaya tidak stres, gimana, ada di video saya selanjutnya. Jadi buat teman-teman tolong masukannya dan sarannya supaya saya bisa juga berbagi sharing ilmu atau pengalaman saya. Jenis Romeo. Ini graftingan, model yakin aja. Ya ada yang hidup, ya ada juga yang belum hidup. Ini yang kloter terakhir. Hujan kehujanan, panasnya kepanasan. Kalau hidup
Yang penting yakin aja sama yang ngasih hidup. Situ ada Rustok Ramsey. Nggak tahu banyak sih di sini jenis-jenis Rustok. Bawa teman juga. Nah, nitip naruh di sini. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung bisa WA ke saya di 0823 5783 2236. Bukan saya merasa lebih hebat, bukan, cuman ya kalau mau sekedar sharing ya saya bisa, meskipun di grup banyak senior-senior yang lebih, cuman kita perlu referensi yang beda dari orang lain karena mengingat kondisi area kita itu beda-beda. Jadi kita tidak bisa ngambil ngadop ilmu satu misalnya dari saya terus dipraktekkan di tempat lain, itu belum tentu cocok karena kondisi tanah itu beda-beda. Ada yang tanahnya masam, ada yang kandungan N-nya tinggi, ada yang K-nya tinggi, P-nya tinggi. Jadi beda sama model tanaman tabulan pot. Kalau tabulan pot kita memang bisa setting media dari awal sampai akhir, bisa kita setting. Tapi kalau untuk media tanah langsung agak rumit, apalagi untuk di Kalimantan karena kondisi tanahnya masam, kebanyakan lahan gambut atau batu bara. Wah, kita kalau ndak siapkan media betul-betul agak ribet. Jadi buat teman-teman mohon sarannya dan masukannya supaya saya bisa lebih aktif dalam berbagi pengalaman. Saya juga ada model-model tanaman lain. Ini apel putsa yang banyak yang tidak karu-karuan, bahkan saya buangin karena buahnya kebanyakan. Ini sampai pohonnya patah-patah, ini patah, ini tuh di atas tuh banyak patah karena keberatan buah. Dan ini bisa juga besar dia kok sekalinya, saya pikir kecil-kecil. Oh, gede-gede lumayan. Untuk aplikasi pupuk saya tanaman apa aja sama saya aplikasikan, itu aja, karena secara tidak langsung namanya kebutuhan tanaman itu pasti sama. Untuk proses pembuahan itu pasti unsur K sama P yang dibutuhin, itu dari ilmu yang saya dapat. Tapi kalau teman-teman punya prinsip lain boleh bantu masukannya saya. Ini ada buah, nah ini buah sisa. Jadi kalau saya buahnya bulirnya sudah mulai keluar seukuran kecil daripada ini, pupuk yang saya pakai itu pupuk pertumbuhannya tetap saya pakai yang NPK, TSP, Dolomit, pupuk kandang. Tapi kalau saya begini saya bantu itu pupuknya KNO3 sama keratin boron supaya berinya lebih besar. Tapi kalau untuk MKP sendiri saya stop, saya tidak pernah pakai. Karena kalau MKP itu biasanya untuk biji lebih besar atau banyak. Karena pengalaman dari teman-teman yang nanam semangka sih ngomongnya gitu. Ya itulah pentingnya kalau kita banyak teman, banyak referensi, banyak ilmu, jadi banyak untuk saling tukar pikiran. Tapi ya saya belum tahu juga karena nanam anggurnya panennya baru sedikit. Jadi tidak bisa bedain antara buahnya yang banyak biji sama enggak, jadi nggak tahu. Tapi memang biasanya bijinya kalau MKP besar bijinya, pengalaman dari teman juga yang ngasih tahu. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, di like, dibagikan videonya. Bisa tadi kalau mau tanya-tanya langsung di WA aja saya, bisa di kolom komentar untuk tanya, nomor telepon bisa. Insya Allah saya balasin apapun pertanyaannya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, jangan pernah kendor meskipun musim hujan. Oke.